Jadi hari ini kita presscon untuk rilis official poster sama official trailer film Pencarian Terakhir. Lokasinya kita sekarang lagi di Metropol XX1. Jadi ikuti keseruan kita hari ini. Menurut saya ini film akan menjadi sangat relate, film yang sangat kuat hebat. Semua bermain bagus sekali. Pencarian Terakhir 24 Agustus. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini di press conference untuk official trailer dan juga poster dari film terbaru persembahan dari Star Vision, Pencarian Terakhir. Kita akan undang pertama produser kita Bapak Chan Parwes Servia, sutradara ada Mas Afandi Abdul Rahman, penulis skenario ada Kanataya Bagya. Selanjutnya kita akan undang untuk jajaran cast. Kita sambut ada Azana Ashel. Selanjutnya ada Mas Doni Alamsyah, ada Mbak Artika Sari Devi, Razan Zu. Selanjutnya kita punya Fatih Unru, Alika Jantinia. Ini dia ada Mas Tessa Desrada Riza. Selanjutnya ada Mas Ferdi Sulaiman, Askia Mahira, Egi Fedli. Dan inilah dia segenap jajaran cast dan filmmaker dari film Pencarian Terakhir. Kita foto bareng, boleh lebih merapat, silahkan kita foto bareng dulu. Terima kasih. Sebelum kita melihat official trailer, kita mau lihat official poster dulu Pak. Yes. Nah ini dia, ada Mas Alex Sahabat. Tadi kita udah bertanya ke semua, silakan Mas Alex Sahabat, ada yang mau disampaikan? Belum, produser dong ya. Beliau ini memang belakang panggung, produser. Jadi saya selalu bertemu, tapi untunglah hari ini dia muncul. Pencarian Terakhir ini kita bikin 3 poster sebetulnya. Tapi akhirnya kita cetak poster yang kiri sebagai teaser poster. Dan ini menjadi eksklusif poster di mana Drupadi ini orang pada bertanya-tanya ini kenapa dia ada di air. Mungkin nanti kalian akan lebih mengerti bahwa gerbang gaib Gunung Sarangan itu memang adanya di Curug Citapa. Ini film sulit sekali syutingnya, medannya sangat berat. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa sehingga karya ini ada. Ini film pencarian gunung saya yang terbaik. Saya udah bikin, ini adalah judul yang ketiga setelah Sekawan Limo, Petaka Gunung Gede. Dan ini semua berkat bro saya ini, Bro Apandi Abdurrahman. Akhirnya kita setelah 17 tahun kita hadirkan lagi Pencarian Terakhir. Kenapa Pencarian Terakhir? Saya bolak-balik waktu itu diskusi pencarian terakhir. Terakhir itu kan bahasa Indonesia emang susah ya. Terakhir ya terakhir, nggak mungkin juga terakhir 1, terakhir 2. Ada nggak sih terakhir 1, 2? Nggak ada kan? Kalau bahasa Sunda ada. Panderi, Pampanderina, Pampanderina pisan. Oh, banyak. Nah, akhirnya saya bilang ke Bro Pandi, kita di luar negeri pun sangat biasa. Sebuah judul orang akan mengerti. Penonton-penonton tercinta kita udah paham bahwa itu edisi 2008 dan ini adalah edisi 2025. Ini adalah sequel. Tetapi kenapa kita bicaranya pencarian terakhir, nggak pakai 2 atau apa segala macam? Karena ini adalah sebuah independent story yang orang pun akan bisa melihat kisah yang lama dan juga akhirnya tentunya akan menjadi sebuah pencerahan tentang misteri yang ada di film sebelumnya. Kita akan sama-sama buka untuk official posternya. 3, 2, 1. Wow, ini dia Pencarian Terakhir 28 Agustus 2025. Nah, ini dia. Kita akan sama-sama melihat official trailer dari film Pencarian Terakhir. Selamat menyaksikan. Tadi yang telepon siapa toh? Gunung Serangan. Pencarian terakhir itu untuk diri saya, Kang. Bertindak sesuai SOP. Waktu aku bilang kalau kita ditawarin makan atau minum di gunung, jangan diambil. Anu dahar, bakal didahar jiwa. Jangan ganggu keluarga gua lagi. Yes, itu dia. Wow. Film Pencarian Terakhir adalah film yang pada waktu itu mungkin disebut film coming of age-nya. Film tentang
naik gunung dan termasuk yang baru dengan kisah yang begitu menarik, dan itu adalah sebuah cerita yang sangat banyak dibicarakan. Ketemu lagi dengan Bro Apandi ini, kita ngobrol, malah kita berencana untuk menggarap film lain. Masih berandai-andai gitu. Iya. Sebetulnya hati saya dan kegelisahan saya adalah kenapa kita nggak bikin lagi Pencarian Terakhir gitu. Nah, tinggal bagaimana kita harus bercerita tentang kisah yang kita tahu dulu. Tito, Ganjar, Oji, Bagus pernah punya pengalaman di Gunung Sarangan, termasuk Sita. Kita kebingungannya adalah pemain Sitanya kita sulit nih untuk ajak nih. Jadi waduh, ini Sita kita harus ganti. Masa Sitanya diganti, kita Titonya juga kita ganti. Kita ganti juga Drupadinya. Belum ada ya dulu. Belum ada. Ya, tapi kan mungkin waktu itu bukan ini gitu ya kan. Yang sangat menarik di sini adalah sebuah fakta di mana kita menulis cerita sehingga ceritanya udah siap menjadi skrip untuk kita eksekusi, dan ternyata muncul fakta-fakta tentang realitas kita realitas Basarnas yang namanya Kang Bernard. Jadi ternyata banyak sekali peristiwa, dan di mana apa yang kita kunjungi, lokasi syuting yang kita kunjungi juga ternyata pernah ada kejadian korban dan sebagainya. Sebetulnya membuat saya juga cukup khawatir ya di produksi ini. Cuman untungnya pemain-pemainnya jagoan semua deh. Luar biasa, tepuk tangan dong buat totalitas pemainnya. Terutama bawa produser dong yang pergi ke sana kan. Ini dia. Aduh, bagaimana ini? Saya bilang bapak produser saya kalau ada apa-apa, saya nggak bisa nurusin perusahaan. Pencarian Terakhir memang bukan film yang mudah ya untuk kita bikin. Film yang butuh dedikasi besar. Ya. Barusan nonton trailer, apa rasanya? Kalian bisa mengerti kan bagaimana perjuangannya mereka, bagaimana kehilangannya, dan apakah anak-anak muda yang beberapa orang ini akan ketemu atau masih hilang terus. Itulah yang menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Jadi di sini akan ada beberapa kali pencarian yang eskalasinya terus meningkat, dan film ini adalah sebuah identifikasi bagaimana kita harus menghormati di alam sana itu. Ada sesuatu yang sakral di mana kita hidup berdampingan antara dunia nyata dengan dunia yang gaib, dan itu memang ada. Bagaimana kita juga harus mengerti bahwa menghormati gunung itu adalah hal yang mutlak untuk kita lakukan, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila kita akhirnya harus bersinggungan dengan itu. Ini adalah sebuah film yang sangat kuat ceritanya, dan tunggu aja ya. Yes. Terima kasih ya Nataya dan Avandi yang bersama-sama nulis skripnya ya. Kita berikan tepuk tangan. Dan untuk cast kita, untuk kru yang bayangkan coba, tiba-tiba itu curug Citapa, tiba-tiba dikirimin foto oleh saya. Wah, banjirnya udah kayak apa gitu kan. Terus syuting lagi balik ke situ, sampahnya udah kayak apa gitu kan. Semua bisa diatasi. Kita juga melibatkan tim Basarnas dan sebagainya, sehingga ya alhamdulillah semuanya selamat. Seperti poster kita di belakang, kita punya jagoan-jagoan muda yang di sebelah kiri, ya kan, ya, dan jagoan-jagoan yang sangat muda di sebelah kanan. Itu dia. Ya kan? Kolaborasi jagoan-jagoan nih Pak ya. Nah, jadi kita butuh mencari karakter-karakter yang unik ya. Sebetulnya punya 3 couples remaja dan juga berapa couples tuh yang dewasa ya. Terutama Bagus sama Oji. Couple yang paling seru, selalu berantem ya, dan berantemnya sangat menyenangkan ya. Itu yang membuat kita merasa bahwa hasil akhirnya menjadi bagian dari film ini akan sangat menarik. Siap, terima kasih Pak Paras untuk penjelasannya. Suatu sore, saya lagi duduk, tiba-tiba Pak Paras ngomong gini, Van, Pencarian Terakhir aja. Hah? Saya yang serius Pak? Ayo kita jadiin. Nah, langsung lah gitu loh, ayo kita buat Van. Dia tanya, Vandi kamu udah ada cerita dasarnya? Cerita dasarnya udah ada Pak, ya. Kelanjutannya sudah ada. Saya perlu bantuannya Bapak untuk bagaimana kita mempaketkan cerita ini supaya lebih jauh menarik dari ada yang saya buat. Kayaknya sekarang kita masukin ke anak muda ke arah trail. Yes. Ke arah trail run. Lagi rame itu memang Mas sekarang. Memang lagi rame. Yes, kebetulan lagi rame yang masalah trail. Setelah kita research,
kita lihat juga kebanyakan orang hilang itu tidak harus selalu di puncak gitu loh. Justru banyak yang hilang itu bawah di tengah-tengah. Jadi selalu yang di bagian gunung hutan ke bawah itu. Nah disitulah kita konsentrasinya si cerita ini. Seperti film Pencarian Terakhir yang pertama, banyak attitude yang dibawa ke sana tapi lupa bahwa kita sedang bertamu ke tempat orang. Ini yang salah satu yang kita pertahankan dari Pencarian Terakhir awal untuk dimasukkan di Pencarian Terakhir ini. Feel-nya akan nggak terlalu jauh beda dengan yang pertama gitu. Tentang keluarga, tentang bagaimana keluarga menyikapi sebuah tragedi gitu ya, yang dimana setiap hari itu bisa ada potensi sebuah keluarga mengalami guncangan gitu, yang padahal awalnya baik-baik aja. Kebetulan saya juga baru pertama kali menulis agak horor-horor begini ya, karena saya kalau menulis horor suka agak-agak ada yang mengikuti gitu. Jadi enggak kok, tenang, kita temenin. Terus dimarahin juga sama Pak Parwis, kamu harus berani, kita tuh manusia lebih kuat daripada mereka gitu. Jangan takut gitu. Dan selesailah skenario ini. Jadi ada beberapa hal yang saya ambil dari kehidupan saya juga, yaitu hubungan bapak anaknya gitu ya. Aku berperan sebagai Drupadi. Jadi karakter Drupadi ini nih, dia anaknya tumbuh dari keluarga yang sangat amat harmonis ya, karena orang tuanya menjaga supaya dia tidak mengalami kejadian yang orang tuanya alami. Dari Drupadi kecil sama Drupadi yang akan nanti kalian lihat kan beda sama Drupadi kecil, karena setelah ibunya mencoba untuk pergi dan menemukan sebuah jawaban, Drupadi ini tumbuh dari seorang bapak yang turns out dingin ke dia, yang memaksa dan mengharuskan kalau Drupadi yang awalnya punya keluarga yang lovey-dovey, yang hangat, menjadi seseorang yang mandiri. Naik gunung sebelumnya aku beban ya Pak. Iya betul. Kalau misalnya ini justru aku lebih mandiri. Lebih mandiri, keren. Seperti itu. Kalau misalnya untuk Razan sendiri sangat amat tidak ada kesusahan untuk bangun chemistry sebagai pasangan ya. Apa itu lucu banget Tasya. Salting. Jadi kadang sebelum reading kita sleep call-nya udah bukan ngomongin keseharian kita lagi, tapi lebih kayak menurut kamu karakter kamu gimana, kamu pengennya kayak gimana nih nanti di film ya. Iya, jadi diskusi film. Jadi walaupun udah punya chemistry, kita pengen nguatin chemistry yang buat di film gitu. Kalau untuk Fatih, aku sebelumnya udah kenal sama dia, terus kebantu banget karena dia kan juga geng-geng ya with Razan ya, deket ya mereka. Jadi ya jokesnya masuk lebih gampang sih. Gampang ya. Iya, kalau untuk ciwi-ciwi kita punya bahasa itu gong show. Gong show gitu. Jadi Kenapa gong tuh? show tuh kayak Alika kan tipe-tipe yang ceriwis gitu kan. Jadi kayak kita setiap ada hal yang gemes kita ngomongnya gong gitu. Iya, jadi Kayak gong show. Gong show. Makanya ngebayangin nggak kita disuruh di hutan. Iya nih cewek-cewek ceriwis. Di sini saya berperan sebagai Tito, ayah dari Drupadi. Cerita ini bukan cuma sekedar cerita misteri, cerita horor, cerita pencarian, cerita tentang gunung. Saya ngelihat bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang bapak yang menyiapkan anaknya untuk bisa hidup mandiri di kehidupan di masa depan anaknya. Saya ngelihat bahwa hutan, gunung itu adalah sebuah perumpamaan dari tantangan hidup. Kayak ngerasa, wah ini kok ceritanya deep banget ya gitu buat saya ya. Ada seorang ibu yang pergi mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Ada seorang bapak yang pergi ke sebuah tempat yang sangat mengerikan, dunia yang lain, berusaha untuk mencari istrinya yang pergi dan gak kembali, dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Saya berperan sebagai Sito. Kok Sito sih? Itu kalau Kok punya Sito anak sih? berikutnya Sita dan Tito. Sita ini karena kita tuh kelamaan ini bercandaan kita di grup. Udah saking brabro mulu. Jujur kita punya WhatsApp grup. WhatsApp grup itu terpecah ya, geng Gen Z dan juga geng milenial. Gitu kan. Jadi emang kita brabro dan saya satu-satunya perempuan di geng ini. Film ini mentally challenging secara mentally, physically juga, karena saya nggak pikir tadinya akan sedip ini bagaimana relasi seorang ayah dan anak perempuan. Nah ini mungkin yang nanti akan jadi
note-nya gitu ya. Selama syuting itu saya ngelihat sebagai seorang ibu ini journey baru buat saya loh. Saya jadi refleksi diri gimana sekarang saya ngelihat suami saya. Pulang dari syuting tuh saya lebih sayang bangetan. Dan saya kayak aduh gila, saya tuh harus lebih cari tahu tentang anak saya ya. POV dia ngelihat saya tuh seperti apa, ngelihat bapaknya tuh seperti apa. Ini kan film pertama aku kalau kan aku syuting di gunung, karena aku kadang yang lain aku syuting tuh bukan di gunung. Di pantai ya terakhir ya Komangnya kita kan? Iya, di bau-bau. Iya. Karena kebanyakan nonton horor jadi aku ngerasa kayak ada hantunya gak ya, Dan ternyata alhamdulillah gak ada. Gak ada, aman. Karena ini trail run, terus kita tuh beneran ada workshop CrossFit ya. Seru. Jadi memang kita dituntut untuk menjadi orang-orang fit beneran di sini supaya believable banget bahwa kita adalah orang-orang fitness people gitu loh. Fitness people. Iya, Fatih udah siap banget. Overall menyenangkan sekali ya. Karakter aku sebagai Nurul juga seru banget. Banyak pesannya aku bisa tak ambil juga dari Nurul gitu. Ini filmnya roller coaster of emotions banget. Apalagi tentang persahabatannya ya. Ini akan ditunjukin seru banget ya. Dan itu kita semua disuruh improv sama Pak Fandi. Kita ketemu baru 2 minggu. Oke, improv ya. Oke. Pak Fandi datang ke saya terus dia bilang, kamu tahu Fusya nggak? Terus saya, Fusya apa Pak? Nah, Ucok itu harus tahu Fusya itu apa. Udah itu doang. Oke. Terus kita ngobrol-ngobrol sama Alika sih. Fusya apaan sih? Terus dia kasih tunjuk ternyata Fusya itu warna. Dan saya harus tahu warna itu gitu. Baru habis itu diskusi lagi sama Pak Fandi bilang bahwa Ucok ini orangnya harus detail dan harus perhatiin banyak hal gitu. Kayak kritis, kayak ngelihat mungkin dia suka foto-foto terus kayak angle-nya kayaknya kurang ini deh. Ngomongin soal geng-geng ya emang geng-geng abis sih jujur. Di arah itu tuh gak ada tempat hiburan sama sekali gitu. Dan sinyal juga kadang-kadang juga buruk. Berasa lebih connected waktu kita syuting di gunung itu sih. Yes. Jadi kalau dibilang geng-geng ya geng-geng abis karena kita jarang main HP sih. Itu jadi malah ngebantu totalitas dalam nge-build chemistry ya. Iya betul. Itu dia ya. Sepatu sampai kembar loh mereka. Sepatu sampai kembar. Wah itu janjian di grup. Dari tahun 2017 udah janjian. Kita dari 2008 kalau nggak salah ya mempersiapkan bro. Yang pasti Raka ini karakternya dia sangat sayang sama Drupadi. Itu udah pasti seperti aku. Seperti aku. Kok seperti aku sih? Itu harusnya kayak gitu ya tadi ngomongnya. Nggak. Ya, jadi Raka ini sangat bertanggung jawab dan sangat punya empati ya untuk lebih memikirkan Drupadi dibanding dirinya. Jadi untuk itu aku berbicara dengan diriku sendiri untuk kayak ayo kita tunjukin sisi bertanggung jawab kita lebih untuk kita bisa ngasih bentuk itu ke penonton agar bisa lebih dipercaya. Waktu saya pertama dengar tuh saya tanya tuh kayak nih ada yang hilang lagi nih Van. Saya tanya lagi sama Fandi, Van nih lo nggak minta kita manjat-manjat guling-guling di gunung lagi kan? Ini udah 40 lebih nih. Udah beda nih. Oh enggak, tenang. Nanti ada Gen-Z yang kita kerjain. Oke. Aman. Oh jadi itu ajakannya ada Gen-Z yang kita kerjain. Jadi kita bisa kasih bebannya ke mereka nih. Iya. Oke. Kita bisa ngelihat nggak ketika mereka lompat-lompat jatuh-jatuh? Bisa. Oke, let's do this. Oke. Gantian. Dari skrip yang ada dan bagaimana teman-teman menyampaikan semua karakter itu, menurut saya ya nggak seperti film horor lainnya. Diselipinnya natural sekali. Jadi bukan yang kayak dipaksakan, cerita mengenai keluarga, persahabatan, bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Karena memang tempatnya langsung di alam. Film Pencarian Terakhir tentu saja ini sangat personal untuk saya. Ketika 2008 itu film Pencarian Terakhir adalah film ketika itu saya terakhir lah untuk udah saya mau berkarya dari balik layar gitu. Terus terang emang rencana Tuhan berkehendak yang berbeda. Kemudian ini film kembali dihidupkan kembali oleh Star Vision. Tepuk tangan untuk Star Vision. Perlu keberanian yang luar biasa untuk menghidupkan kembali film Pencarian Terakhir ini. Bisa dilihat jajaran cast-nya ini udah semua tahu nih nominator dan menang Piala Citra semua gitu. Kemudian krunya juga, assembling krunya juga luar biasa. Ada DOP-nya ada Mas Fauzan Rizal. Kemudian art director ada Ricardo Marpaung, kemudian editor ada Kang Kesa David Lumansyah. Jadi sebenarnya line up cast dan krunya ini assembling yang sudah luar biasa sekali di assemble sama Pak Parwes sebagai produser di film ini. Sehingga film Pencarian Terakhir ini menjadi sangat layak menjadi tontonan yang
ditunggu dan harus ditonton di tanggal 28. Memang ini film tidak sembarangan hanya dibikin karena kemarin nih filmnya keren bikin lagi, enggak. Tapi ada something yang kita mau sampaikan dan mudah-mudahan ini pembeda dan menjadi pengalaman yang berbeda untuk penonton Indonesia, untuk kalian bisa lo nonton tuh bukan hanya terhibur, tapi terasa dan jadi reflektif ke kehidupan kalian sendiri. Pesan yang mau disampaikan sama kita apa tuh sebenarnya apa sih dari kejadian-kejadian yang menimpa? Hanya satu. Lamun teu maneh, indung maneh dibawa ku aing. Nah, itu dia. Ya saya yang masih polos di sini ya. Polos dalam arti mereka kan sebagian udah pernah ikut pencarian. Tapi alhamdulillah kita bisa membangun chemistry ya. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Boleh berikutnya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terakhir kita akan foto bareng lagi, yang di depan boleh tetap duduk tapi merapat. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk segenap jajaran cast dan juga filmmaker dari film Pencarian Terakhir. Oke guys, jadi tadi kita udah lihat official posternya dan kita juga udah lihat official trailernya. Jujur berasa banget kayak ekspresinya takut dan adventure-nya berasa ya. Melihat antusiasnya dari para penonton dan terusnya juga para cast gitu, sangat happy. Mudah-mudahan nanti di semua teman-teman juga yang penonton pas nonton di bioskop juga merasakan apa yang saya rasakan. Mudah-mudahan nanti ketika kita ngelihat film fullnya akan tersampaikan apa yang kita semua usaha sampaikan lewat film ini. Poin-poin yang dramatisnya, poin-poin misterinya, poin-poin horornya itu ngerangsang penonton jadi pengen penasaran untuk nonton. Gokil, aku sampai pas nonton tuh bener-bener kayak terus ada apa lagi? Kita kayak dibawa ke dunia lain. Film Pencarian Terakhir 2025 ini adalah sebuah horror misteri yang syarat dengan value keluarga. Yang membuat aku sangat nempel banget dan melekat di hati aku adalah relasi anak perempuan dengan ayahnya. Itu spesial banget. Filmnya tuh punya emotional point yang kuat meskipun ini adalah film horror misteri gitu. Para media positif respon, bukan hanya penasaran tapi juga tersentuh. Film yang tahun 2008 udah pernah tayang di Indonesia dan ini jauh lebih seru, jauh lebih berbeda tentunya dari film sebelumnya. Ini nggak akan sia-sia. Seneng banget, lega banget dan ngerasa terbalas gitu kerja kerasnya dari di lokasi syuting sampai jadi trailer tuh ngerasa terwakili gitu perasaan-perasaan yang ada di sana. Pada dasarnya semua antusias, termasuk kita semua cast melihat posternya, melihat trailernya. Untuk teman-teman pecinta film Indonesia, nonton Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Tanggal 28 Agustus. Di 28 Agustus. 28 Agustus. Tanggal 28 Agustus. Nonton di bioskop Pencarian Terakhir. 28 Agustus 2025.